Bahasa TV. Ini saya akan menjelaskan tentang skripsi dari kakak Yusnia. Judulnya adalah perancangan aplikasi modul pembelajaran membaca cepat dengan metode 1 bulan bisa baca berbasis web mobile, studi kasus TK Nusina. Yang pertama ini bab 1 adalah identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya variasi guru dalam mengembangkan penggunaan media pembelajaran membaca pada anak usia dini. 2. Belum ada pembelajaran membaca pada anak usia dini khususnya TK Nusina Batam. Yang ketiga, sebagai anak kurang merespon dalam belajar dalam kelas. Sekarang ada rumusan masalah. Bagaimana merancang aplikasi web mobile terhadap modul pembelajaran membaca cepat pada anak usia dini di TK Nusina Batam. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran SB3 pada anak didik TK Nusina. Yang terakhir adalah bagaimana cara memberikan motivasi terhadap anak yang kurang aktif dalam belajar. Selanjutnya ada latar belakangnya. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan PAUD KTSP TK Nusina Batam, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling fundamental karena pertumbuhan dan perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini dan diyakini menjadi dasar bagi penyiapan sumber daya manusia berkualitas di masa yang akan datang. Anak usia dini umumnya sudah mampu berkomunikasi secara lisan, namun untuk membaca anak masih mengalami kesulitan mengingat bahasa yang rumit dan melibatkan berbagai unsur huruf, kata, kalimat, dan tata cara melafalkannya. Untuk mengembangkan kemampuan membaca pada anak, guru harus mampu menciptakan suatu pembelajaran yang mampu membuat anak termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, dari beberapa hal yang telah dijelaskan, maka Yusnia tertarik mengangkat permasalahan dalam penelitian dengan judul perancangan aplikasi modul pembelajaran membaca cepat dengan metode 1 bulan bisa baca berbasis web mobile, studi kasus TK Nusina Batam. Selanjutnya ada bab 2, ada landasan teori. Sini kita ada metode SB3. Metode SB3 itu adalah solusi dari SB6 atau yang biasa disebut dengan sudah berbulan-bulan belum bisa baca. Di sini ada keunggulan dari SB3. Tanpa mengeja, anak-anak tidak diajarkan mengeja seperti metode biasa. Yang kedua, main puzzle huruf, kata atau kalimat yang ada dapat disusun anak-anak menjadi sesuatu dengan cara berpikir anak. Selanjutnya memberpancing sehingga suku kata yang diajarkan dapat digunakan di mana dan kapan saja. Selanjutnya hubungan suku kata, contoh baba dan baca. Maka hubungannya yang ada adalah hubungan suku kata, artinya suku kata ba. Kedua adalah menguatkan suku kata ba yang pertama. Selanjutnya ada target yang jelas, contoh pertemuan 1 jam per hari, 3 halaman per pertemuan, 14 hari untuk vokal A dan SB3. SB3 itu bisa juga disebut dengan 1 bulan bisa baca. Selanjutnya ada petunjuk sehingga dapat digunakan untuk dengan mudah oleh guru maupun orang tua murid. Ada kolom penilaian sehingga perkembangan per anak terpantau karena setiap garis kolom khusus untuk setiap penilaian. Sedikit menulis, anak-anak hanya menulis sedikit kata-kata yang memang sudah ia baca sebelumnya. SB3 1 bulan bisa baca, SB6 sudah berbulan-bulan belum bisa baca. Ini ada metode penelitian di bab 3. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, Kakak Yusnia menyusun sesuai dengan tahapan perkembangan sistem sebagai berikut. Pertama, analisis masalah pada sistem berjalan. Kedua, analisis dan usulan sistem yang baru. Ketiga, DFD atau
serta flow diagram. Keempat, perancang output. Selanjutnya perancang input maupun perancang database. Entity Relationship Diagram atau ERD, perancangan sistem, pengujian dan perbaikan sistem, dan terakhir implementasi. Di bab keempat kita ada hasil dan pembahasan analisa sistem, penelitian dan pengumpulan data pada sistem yang berjalan dengan tujuan mendapatkan data secara lengkap untuk dapat merancang sistem yang baru atau sistem yang akan diperbarui dari sistem yang sedang berjalan. Dengan kata yang diperoleh maka akan dapat diimplementasikan pada sistem yang nantinya akan dibuat. Pengumpulan data berdasarkan observasi yang Kakak Yusnia lakukan di TK Ibnu Sina Batam, diperoleh data yang akan diolah untuk sistem informasi yang akan dirancang. Data tersebut adalah data mengenai pembelajaran membaca dengan menggunakan SB3. Yang ketiga adalah aliran sistem informasi. Data yang Kak Yusnia kumpulkan selanjutnya akan diolah agar bisa digunakan untuk sistem yang baru yang telah direncanakan dan digambarkan dengan tahapan aliran sistem informasi yang berjalan dan memberikan susulan pada aliran sistem informasi yang baru. Ini masih ada lagi. Selanjutnya aliran informasi yang sedang berjalan. Pada aliran sistem informasi yang sedang berjalan, semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem pembelajaran di TK Ibnu Sina Batam masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan buku. Tujuan dari perancangan sistem pembelajaran ini adalah sebagai alat bantu media pembelajaran di TK Ibnu Sina Batam. Aliran sistem informasi yang berjalan di TK Ibnu Sina Batam dengan proses berikut ini, proses yang masih berjalan di TK Ibnu Sina. Yang pertama, guru menyampaikan materi dengan menggunakan modul SB3 kepada siswa TK Ibnu Sina Batam. Yang kedua, siswa menerima materi modul SB3. Yang ketiga, kemudian siswa mengerjakan latihan. Selanjutnya, latihan yang sudah dikerjakan diberikan kepada guru. Lalu guru mengecek latihan siswa yang sudah dikerjakan siswa. Lalu guru memberikan hasil latihan kepada siswa. Nah, ini contoh yang biasa ada ini di TK yang lainnya juga. Masih pakai cara ini biasa. Yang kedua ini aliran sistem informasi yang diusulkan. Aliran sistem informasi yang baru merupakan perbaikan dari sistem yang lama, di mana sistem yang awalnya manual menjadi terkomputerisasi atau berbasis database. Antara aliran sistem informasi lama dan aliran sistem informasi baru tidak begitu banyak terjadi perubahan. Perubahan terjadi hanya pada proses penyimpanan dan pengolahan data. Program proses aliran sistem yang diusulkan pada aplikasi pembelajaran membaca cepat dengan modul SB3 di TK Ibnu Sina Batam. Ini cara-caranya. Ini yang baru. Guru masuk atau login di aplikasi pembelajaran. Yang kedua, guru memasukkan data materi dan data soal. Yang ketiga, kemudian data yang dimasukkan oleh guru akan tersimpan di database. Yang keempat, siswa membuka aplikasi dan belajar mengenal huruf dan huruf vokal. Selanjutnya, yang kelima, siswa masuk atau login untuk melihat soal latihan. Yang keenam, setelah login akan tampil soal latihan. Yang ketujuh, jika siswa tidak ingin mengerjakan latihan, maka siswa kembali ke tampilan awal mengenal huruf dan menghafal huruf. Jika siswa ingin mengerjakan soal latihan, maka siswa lanjut. Yang dua terakhir, setelah siswa mengerjakan soal, maka akan tampil hasil dari latihan tersebut dengan nilai berbentuk kualitatif. Yang terakhir adalah selesai. Ini sistem yang akan dijalankan di TK Ibnu Sina yang dibuat oleh Kak Yusnia. Sistem baru.
Ini adalah bab kelima atau bab terakhir, penutup. Penutupnya itu kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh Isnia adalah aplikasi yang dibuat kakak Isnia sudah dijalankan dengan baik dan benar di TK Ibnu Sina Batam. Yang kedua, guru-guru sekarang akan lebih mudah dalam mengajarkan huruf kepada murid-murid di TK Ibnu Sina Batam. Saran dari ini ya, kakak Isnia, diharapkan kepada kedepannya untuk bisa diakses menggunakan HP atau handphone agar lebih mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir adalah terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Basar Zulkifli. Saya mohon pamit apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.